Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat semua jikalau kembalinya Franco Morbidelli setelah restart balapan di Silverstone sudah sangat sensasional. Dengan pertarungan di lap terakhir dengan Marc Marquez yang membuatnya gagal meraih podium ketiga dengan selisih hanya 0,017 detik. Namun, jika melihat apa yang diungkapkan oleh rider Pertamina Enduro VR46 ini di media sosialnya tadi malam, penampilannya menjadi lebih heroik. Beberapa minggu ke depan saya harus berurusan dengan retak di kaki kiri saya. Cukup sulit untuk menemukan hikmahnya, tetapi saya yakin, berkat semua orang baik yang dekat dengan saya akan menghadapi rintangan ini dengan cara terbaik, tulis Morbidelli dalam sebuah cerita yang diunggah di Instagram. Di antaranya, Franco kembali menegaskan bahwa apa yang terjadi dengan rider penguji Honda itu sama sekali tidak menyenangkan baginya. Unggahan tersebut, pada kenyataannya, disertai dengan video wawancara yang dia berikan setelah balapan Minggu, 25 Mei 2025. Meskipun dengan ketenangannya, rider Italia itu menggunakan nada yang agak kasar, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia menerima perlakuan seperti ini dari rider Granollers. Dia melakukan apa yang dia lakukan pada tahun 2020, di GP Misano kedua. Agar tidak membiarkan saya lewat, dia meninggalkan rem dan kehilangan bagian depan. Itulah caranya saat saya berada di dekatnya. Bisa saja lebih buruk lagi, tapi Anda tidak bisa bergaul dengan semua orang, kata rider Roma dalam video tersebut. Saya tidak membenci dia, tapi jelas tidak seperti itu baginya. Saya bisa melihatnya di lintasan, dari cara dia berperilaku saat berada di dekat saya. Saya tidak pernah merasa dia sebagai rival biasa, karena dia selalu melakukan sesuatu yang lebih dengan saya. Saya tidak tahu mengapa, tapi itu bukan masalah. Saya akan terus maju dan mengambil hal positif dari akhir pekan ini. Sementara itu sobatku semua, MotoGP Inggris diwarnai sejumlah hal menarik, termasuk keributan antara Franco Morbidelli dan Pak RT Aleix Espargaro. Berikut kronologi keributan yang terus berlangsung hingga di luar arena tersebut. Insiden antara Aleix dan Morbidelli terjadi di fase balapan awal MotoGP Inggris sebelum dihentikan red flag. Saat itu Aleix Espargaro terjatuh dan mengakibatkan Morbidelli juga ikut terjatuh. Saat berjalan di pinggir lintasan, keduanya terlibat perdebatan sengit. Balapan MotoGP Inggris kemudian diulang karena ada tumpahan oli di lintasan. Kedua rider juga bisa melakukan start ulang namun tensi panas masih mengiringi kedua rider, bahkan setelah balapan usai. Pada awalnya, Aleix mengakui bahwa ia melakukan kesalahan. Namun ia menyatakan justru berusaha membiarkan Morbidelli lewat menyalipnya saat insiden tersebut terjadi. Saya terlalu banyak melakukan pengereman karena saya melihat Franco ada di sisi luar, jadi saya mencoba memberikan lebih banyak ruang untuknya, namun kemudian saya malah kecelakaan. Sayangnya, Alex dan Franco ada di sisi luar dan kemudian motor saya menabrak mereka. Sungguh saya minta maaf, ucap Aleix dikutip dari Crash. Aleix bercerita bahwa Morbidelli sudah tersulut emosi sejak perdebatan di pinggir lintasan. Aleix menjelaskan bahwa kecelakaan itu insiden yang tak disengaja namun Morbidelli tidak terima. Morbidelli berkata pada saya, "Kamu menabrak saya lagi," tutur Aleix. Saya lalu berkata, "Tidak Franco, kamu harus melihat tayangan ulang. Saya tidak menabrakmu. Saya terjatuh dan motor saya menabrakmu," kata Aleix memberikan pembelaan diri. Aleix mengakui bahwa ia tidak mau berdebat panjang dan memahami perasaan Franco. Sebenarnya saya tidak mau bertarung di lintasan dengan Alex atau Franco, karena saya tahu mereka jauh lebih cepat dibanding saya. Saya hanya rider wildcard. Jadi saya mengerem dengan keras, coba memberi ruang namun saya melakukan kesalahan. Saya kecelakaan dan motor saya menghantam roda belakangnya. Saya memahami dia, namun tidak ada hal yang bisa saya lakukan, ujar Aleix. Morbidelli jauh terlihat lebih panas dibanding Aleix. Ia bahkan mengungkit insiden di MotoGP 2020.
Saat itu Morbidelli merasa dirugikan Aleix yang berakibat pada kegagalan juara dunia. Morbidelli gagal finish di Misano dan di akhir musim ia tertinggal 13 angka dari Joan Mir yang jadi juara dunia. Morbidelli menilai Aleix terlalu ngotot mempertahankan posisi dengan tidak membiarkannya menyalip begitu saja. Saya sedang melibas tikungan. Dan lagi-lagi, ini bukan pertama kali Aleix kecelakaan dan mencoba untuk. Saya tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun seperti 2020, ketika dia membuat saya kalah pada balapan kedua di Misano. Dan akhirnya membuat saya kehilangan angka untuk kejuaraan dunia. Dan kali ini, dia kembali mengambil risiko dengan tidak membiarkan saya melewatinya. Dan kemudian ia kembali kecelakaan serta merugikan saya, tutur Morbidelli. Morbidelli bahkan tak peduli alasan yang coba dikemukakan oleh Aleix. Saat dikonfirmasi hal itu, Morbidelli menganggap hal itu tidak jadi masalah besar karena tak mungkin terulang di seri berikutnya lantaran Aleix bukan lagi rider reguler. Ini bukan masalah besar, dia tidak lagi ada di seri berikutnya. Lupakan itu, kata Morbidelli. Setelah komentar tersebut, Morbidelli kembali memanaskan suasana. Ia menganggap Aleix Espargaro sebagai sosok lawan yang buruk. Saya tahu caranya bertingkah ketika saya berada di dekatnya. Hal itu sebenarnya bisa lebih buruk. Saya tidak ada masalah dengannya namun tidak begitu dengan dirinya. Saya bisa melihatnya di lintasan, saya bisa melihat caranya berperilaku terhadap saya dari tahun-tahun yang telah terlewati, kata Morbidelli dikutip dari Crash. Morbidelli kemudian menganggap Aleix sebagai sosok lawan yang tidak normal. Ia juga kemudian mengungkapkan mengalami retak tulang di kaki kiri. Saya tidak pernah merasa bahwa dia adalah sosok lawan yang normal. Dia selalu punya sesuatu terhadap saya. Saya tak tahu alasannya namun itu bukan masalah. Dalam beberapa pekan mendatang, saya harus bisa mengatasi retak di kaki kiri saya, ujar Morbidelli. Beragam reaksi Morbidelli yang terbilang penuh amarah pada akhirnya sukses memancing kembali emosi Pak RT. Lewat akun media sosial miliknya, Aleix melontarkan kalimat sarkastis. Ya temanku, saya memang berniat untuk melakukan itu, setelah saya jatuh. Motor saya memang akan menabrakmu karena saya terobsesi padamu, ujar Aleix. Tensi panas ini tidak akan berlanjut di lintasan karena Aleix saat ini hanya rider tes dari tim Honda HRC. Ia sudah pensiun pada akhir musim lalu. Sementara itu, Fabio Quartararo tak kuasa menahan tangis saat coba menceritakan tentang jalannya balapan MotoGP Inggris yang diwarnai kerusakan motor Yamaha miliknya. Quartararo yang merebut pole position bisa tampil kompetitif di Silverstone. Meski harus melewati red flag dan start ulang, Quartararo bisa memimpin balapan hingga setengah perjalanan. Namun alih-alih khawatir terhadap kondisi ban, Quartararo justru harus berhenti balapan karena mengalami kerusakan motor. Sejak motornya rusak, kesedihan sudah terlihat dari Quartararo di pinggir lintasan. Kesedihan itu kembali tampak di ruang konferensi pers. Quartararo yang sudah ditunggu oleh wartawan tak kuasa menahan air mata saat mulai bercerita. Seperti yang saya bilang terakhir kali, ucap Quartararo yang kemudian tak bisa menyelesaikan kalimat, dalam video yang dirilis MotoGP. Quartararo lalu menunduk dan coba menahan tangis yang keluar dari air matanya. Para jurnalis yang hadir coba menenangkannya. Kamu bisa menyudahinya. Kamu tidak perlu bertahan, ucap jurnalis yang mengizinkan Quartararo meninggalkan ruangan tanpa perlu melanjutkan sesi wawancara. Quartararo lalu menata ulang perasaannya. Ia coba membuat dirinya lebih tenang. Pada akhirnya, Quartararo bisa melanjutkan dan menyelesaikan sesi wawancara tersebut. Quartararo memang mulai menunjukkan sinyal kebangkitan bersama Yamaha. Dalam 3 seri terakhir, Quartararo selalu merebut pole position. Namun pole position tersebut belum bisa dimaksimalkan Quartararo dengan baik. Catatan terbaiknya adalah posisi runner-up di MotoGP Spanyol. Sedangkan di Le Mans dan Silverstone, Quartararo gagal finish. Quartararo adalah juara dunia MotoGP 2021.
Setelah masih mampu kompetitif dan merebut status runner-up MotoGP 2022, Quartararo dan Yamaha menunjukkan penurunan performa signifikan. Pada MotoGP 2022 dan 2023, Yamaha benar-benar tak mampu menandingi Ducati. Alhasil, Quartararo tak bisa berbicara banyak dalam perburuan gelar juara dunia. Di sisi lain, Aprilia masih menunggu Jorge Martin kembali. Pabrikan Italia itu akan sabar menanti Martinantor. Di MotoGP Inggris 2025, Marco Bezzecchi mengantarkan Aprilia menang main race. Kemenangan di Silverstone, Minggu, 25 Mei 2025, menjadi kali pertama musim ini untuk Aprilia. Bos Aprilia, Massimo Rivola, yang menegaskan bahwa motor RSGP 25 bisa berjuang untuk memetik kemenangan di MotoGP. Sebelumnya, Jorge Martin ingin hengkang karena mesin Aprilia dinilai tak kompetitif. Jorge Martin kini masih menjalani pemulihan cedera. Absennya rider 27 tahun itu akan dimanfaatkan Aprilia untuk mempersiapkan motor dengan baik. Kami, katakan saja, menunggunya, kata Rivola seperti dikabarkan Crash. Misi kami adalah untuk bisa memiliki motor sebaik mungkin, jadi ketika dia kembali, dia akan mendapati motor terbaik yang siap untuk menang. Hari ini kami membuktikan bahwa motornya bisa menang. Kami harus lebih sering menang, kata dia menambahkan. Di klasemen pabrikan MotoGP 2025, Aprilia ada di posisi ketiga. Mereka membukukan 93 poin. MotoGP akan lanjut ke MotoGP Aragon pada Juni 2025. Race akan berlangsung pada 6–8 Juni 2025 mendatang. Nah sobatku semua, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.